Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Radya Masudipta dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya adalah NIM 019 dan akan menjelaskan tentang interrupt dan timer pada microcontroller STM32 dan ESP32. Definisi dan kegunaan interrupt. Interrupt adalah mekanisme pada microcontroller yang memungkinkan prosesor menghentikan sementara eksekusi program utama untuk menangani suatu kejadian penting yang memerlukan respon cepat. Ketika interrupt terjadi, CPU akan berpindah dari alur program utama menuju fungsi khusus yang disebut interrupt service routine (ISR). ISR bertugas memproses kejadian tersebut seperti membaca data, sensor, menangani komunikasi serial, atau merespon penekanan tombol. Setelah ISR selesai dieksekusi, proses akan kembali melanjutkan program utama dari titik sebelumnya. Penggunaan interrupt membuat sistem embedded menjadi lebih efisien karena CPU tidak perlu terus-terus memeriksa kondisi perangkat keras secara manual dan melainkan hanya merespons ketika suatu peristiwa benar-benar terjadi. Nah, polling versus interrupt. Dalam sistem microcontroller terdapat dua metode utama yang mendeteksi kejadian dari perangkat eksternal, yaitu polling dan interrupt. Metode polling adalah metode prosesor secara terus-menerus memeriksa status suatu perangkat atau sensor dalam sebuah loop program untuk mengetahui apakah terjadi perubahan kondisi. Metode ini relatif mudah diimplementasikan, tetapi kurang efisien karena CPU tetap bekerja meskipun tidak ada kejadian yang perlu diproses. Nah, kalau interrupt itu sebaliknya, metode interrupt perangkat keras akan mengirimkan sinyal interrupt kepada CPU ketika terjadi suatu kejadian. CPU kemudian menghentikan sementara program utama dan mengeksekusi ISR untuk menangani kejadian tersebut. Dengan pendekatan ini, prosesor dapat melakukan tugas secara lain paralel sehingga pengguna sumber daya sistem menjadi lebih optimal. Nah, alur proses interrupt yaitu ketika sebuah interrupt terjadi, microcontroller menjalankan serangkaian proses untuk memastikan eksekusi program tetap aman dan konsisten. Tahap pertama adalah context saving, di mana CPU menyimpan kondisi program yang sedang berjalan, termasuk nilai register dan alamat instruksi, ke dalam stak memori. Setelah itu, proses akan melompat ke ISR yang telah ditentukan pada tabel interrupt. Untuk menjalankan kode penanganan interrupt selama ISR berjalan, program utama akan dihentikan sementara. Setelah ISR selesai, CPU akan melakukan context restore, yaitu mengembalikannya nilai register dan kondisi program sebelumnya dari stak. Dengan mekanisme ini, sistem dapat menangani kejadian penting tanpa merusak alur program utama yang sedang berjalan. Nah, jenis trigger dan interrupt. Interrupt eksternal biasanya dipicu oleh perubahan sinyal pada pin out dan pin output microcontroller yang disebut trigger. Terdapat beberapa jenis trigger yang umum digunakan dalam sistem embedded. Raising edge ke trigger terjadi ketika sinyal berubah dari kondisi rendah atau low menjadi tinggi atau high. Falling edge trigger terjadi ketika sinyal berubah dari high menjadi low. Selain itu, terdapat change trigger atau boot edge ke trigger, yaitu interrupt akan aktif ketika terjadi perubahan sinyal baik dari low ke high maupun dari high ke low. Pemilihan jenis trigger ini sangat bergantung pada karakteristik perangkat yang digunakan, seperti push button, sensor digital, atau rotary encoder.
Ini ada timer juga. Timer merupakan modul perangkat keras pada microcontroller yang digunakan untuk menghasilkan pengukuran waktu secara presisi. Timer bekerja berdasarkan sinyal clock dari sistem yang kemudian dibagi menggunakan prescaler untuk mendapatkan frekuensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Setiap pulsa atau clock akan menambah nilai pada counter register yang berfungsi sebagai penghitung waktu. Ketika nilai counter mencapai batas tertentu yang disebut auto reload register (ARR), timer akan kembali ke nilai awal dan dapat memicu interrupt atau menghasilkan sinyal keluaran tertentu. Dengan mekanisme ini, timer dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pembuatan delay, pengaturan frekuensi sinyal, hingga pengendalian perangkat elektronik. Nah, rumus perhitungan timer itu periode waktu yang dihasilkan oleh timer ditentukan oleh frekuensi clock system, nilai prescaler, dan nilai auto reload register. Secara umum, periode timer dapat dihitung menggunakan persamaan timer sama dengan prescaler per 1 dikali RRR per 1 per F clock, di mana prescaler merupakan nilai prescaler, AR adalah nilai auto reload register, dan F clock adalah frekuensi clock timer. Dengan mengatur nilai prescaler dan AR secara tepat, pengguna dapat menghasilkan interval waktu tertentu sesuai kebutuhan aplikasi. Misalnya, untuk membuat interrupt setiap beberapa milidetik atau menghasilkannya sinyal PWM dengan frekuensi tertentu. Nah, IRAM ATTR pada STM32. Pada STM32, fungsi interrupt biasanya diberi atribut khusus IRAM per ATTR. Atribut ini digunakan untuk menempatkan kode ISR dalam instruksi RAM agar dapat diakses langsung oleh prosesor dengan latensi yang sangat rendah. Hal ini penting karena kondisi tertentu, memori flash yang biasanya menyimpan program dapat mengalami delay akses akibat mekanisme change atau operasi sistem lainnya. Jika ISR berada di flash memory, interrupt biasanya mengalami keterlambatan atau bahkan gagal dieksekusi dengan cepat. Dengan menempatkan ISR di IRAM menggunakan IRAM ATTR, sistem dapat menjamin bahwa interrupt akan selalu dapat menjalankan secara cepat dan stabil. Perbandingan implementasi STM32 versus ESP32. STM32 dan ESP32 memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam implementasi interrupt dan timer, STM32 menggunakan arsitektur ARM Cortex-M yang dilengkapi dengan Nested Vectored Interrupt Control (NVIC). NVIC memungkinkan pengolahan interrupt dengan latensi sangat rendah serta mendukung sistem prioritas interrupt yang kompleks. STM32 juga memiliki berbagai jenis timer yang dirancang khusus untuk aplikasi kontrol real time seperti PWM presisi tinggi dan kontrol motor. Di sisi lain, ESP32 dirancang sebagai sistem on-chip untuk aplikasi IoT, sehingga memiliki banyak peripheral komunikasi seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Untuk menangani banyak sumber interrupt tersebut, ESP32 menggunakan interrupt matrix yang berfungsi merutekan berbagai interrupt core CPU yang tersedia. Timer pada ESP32 juga terintegrasi dengan sistem operasi FreeRTOS sehingga lebih fleksibel, presisi untuk mengaplikasi multitasking meskipun tidak selalu sepresisi STM32 dalam kontrol real time. Nah, di sini saya akan menunjukkan waktu saya praktikum kemarin. Nah, itu adalah yang pertama ini itu percobaan menggunakan ESP32 yang menampilkan di OLED. Nah, ini tuh ada wiringnya. Jadi ini kan ada VCC ke 5 ground, ke ground, SCA nya tuh dia ini ke pin STM ini D15,
ground. Nah ini interruptnya tuh nanti di sini. Jadi minus ke ground sini dan plus ini menuju ke pin D15 ke sini. Terus ini juga ini sebenarnya sama sih tadi NWK SM32 interrupt. Dan di sini tuh ada mode aktif dan mode non aktif. LED-nya off, nanti kalau ditekan nanti LED-nya akan nyala. Ada delaynya juga di sini. Nah sisa 4 detik ini ada delaynya di sini. Nah ini adalah video yang counter temperat humanity dan kelebat. Ini sensor DAT nya ini, tapi yang ini STM32 nya. Nggak berubah. Dah. Yang 3 pin 13 ketik ini interrupt yang ESP video interrupt ESP. Sebentar. sini Wak. Gimana jelasinnya dok? Oke, jadi ini merupakan percobaan LED OLED menggunakan push button, yang dimana kondisi ketika program di sini ada mode aktif. Jadi mode aktif selama 10 detik. Nah ini lalu ada mode idle. Idle ini dia di sini LED internalnya dia akan nyala terus sehingga push buttonnya tidak akan berfungsi selama 15 detik. Nah ketika sudah off dan mode aktifnya si off, nah maka PB nya ini dia akan aktif. Dia akan bisa mematikan nyalakan si yang ada di sini. Nah ini tergantung dengan waktu yang ada di sini. Oh, saya akan tunjukkan ya juga di Visual Code ya. Ini penjelasan idle dan aktif. Nanti aja malah. Jadi mode idle ini push button itu tidak aktif. Jadi nggak aktif. LED nyala terus selama 20 detik. Nah. Selanjutnya di sini ada mode aktif, di mana mode aktif ini push buttonnya aktif kembali dan LED-nya berfungsi. Mati. Nah itu ya, jadi saat idle di program itu nggak bisa diapa-apain sampai delaynya pada idle habis. Setelah itu kalau udah aktif baru interruptnya bisa dimatikan
interruptnya bisa menghidupkan dan mematikan menggunakan push button ini. Nah, ini project monitoring suhunya STM32. Project ini berjudul Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban serta penghitungan tekanan tombol berbasis STM32 dengan tampilan OLED. Nah, di sini ada programnya yang sudah kita buat. Nah, tujuan dari project ini adalah untuk membuat sistem sederhana. Nah, ini dari sensor DHT itu yang kuning itu kan ada VCC ke sini dan ground ke sini. Dan datanya nanti pada pin yang STM32 dan interruptnya juga pada pin STM32 yang dapat membaca suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT22, kemudian menampilkannya pada layar OLED secara real time. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur menghitung jumlah tekanan tombol yang bekerja menggunakan sistem huruf agar lebih responsif dan akurat. Lalu di sini untuk cara kerjanya yaitu sistem dimulai saat board STM32 dinyalakan, kemudian sensor DHT dan OLED diinisialisasi. Sensor DHT22 membaca nilai suhu dan kelembaban setiap 2 detik agar pembacaan stabil dan sesuai spesifikasi sensor. Lalu, tombol yang terhubung ke pin PC13 menggunakan mode interrupt, sehingga setiap kali tombol ditekan, sistem langsung menambah nilai counter tanpa perlu pengecekan berulang di dalam loop utama. Nah, mungkin untuk project ini sekian penjelasannya. Terus ini record player programnya pas STM32 nya. Nah, di sini terdapat Nah, di sini terdapat program dari STM32 menggunakan interrupt, di mana di sini ada mode aktif, mode idle. Nah, mode idle itu adalah ketika LED bisa on atau off kan dengan PB. Balik ya. Nah, di sini tuh ada juga. Bentar. Ini yang kemarin ini menggunakan laptop ini. Nah, Ini yang penjelasan. penjelasan. Gak bisa penjelasan. Ya. Nah, di sini terdapat record. Nah, ini program dari STM32 STM32-nya. menggunakan interrupt. Selanjutnya di sini terdapat project programnya. Nah, di sini pertama ada mode idle. Di mana mode idle ini merupakan push button kondisi tidak aktif. Jadi lampu LED internalnya. Udah. Nah, mode idle. Jadi 20 detik. Nah, nanti ada delaynya juga, ada delaynya 20 detik. Mati. Nah, ini percobaan STM32-nya. Nah, ini ada ini tuh apa namanya programnya sama Pravamio-nya ini. Kita download saja. Ini juga kita download. Ini yang STM32. Nah, saya di-download. Kita buka Visual Studio untuk membuka file yang ini tadi. Nah, ini apa ini? Close saja. Nah, ini kita close folder saja, file, terus kita tuh open file. Nah, itu kan kita download nih, kita open. Nah, ini anunya harusnya tuh dijadikan satu folder, nanti kita buatnya yang ini, yang open folder. Nah, ini adalah contohnya yang percobaan STM32. Ini percobaan doang, proyekannya enggak. Nih seperti ini. Terus ini ada program yang ESP. Nah, ini ESP
percobaannya tuh ada banyak ini harusnya tuh di download semua tapi di sini juga ada. Gini aja, kita ke sini, kita close editor, di sini open file, kita cari yang praktikum sistem embedded interrupt timer. Ini tadi kan panggilnya ESP32. Nah, GPIO timer interrupt. Bentar. Salah, ini open file. Open folder. Ya, open folder. Ketik interrupt, praktikum ESP. Nih select folder. Nah, di sini itu cari yang main CPP-nya untuk mengganti programnya. Nah, itu ada penjelasannya nih. Void setup begin ini untuk programnya untuk tampilin. Nah, ini platform IO-nya ini untuk nyambungin dari ke Visual Studio-nya ke Arduino-nya atau Arduino, ESP, STM semuanya ke platform IO. Caranya tuh tinggal nanti di run ini kita tik wheel dan ini langsung diupload. Nah, ini penjelasan programnya ada di sini. Nah, ini tadi IRM ATTR itu yang tadi yang udah dijelasin pada PPT-nya. Nah, ini seperti ini lah untuk ngitupin LED, pinnya 2. Nah, ini timer bikin itu 1 megahertz. Terus ini timer alarmnya itu 1 second, kemudian timer alarm juga. Nah, jika kalau programnya error tinggal di sini. Bentar, nunggu satu. Nah, itu di sini kan ada ini, ada EI-nya, tinggal di sini juga, tinggal di prompt di situ daripada nunggu. Terus ini aja video proyekannya, enggak video proyekan, ini adalah sama aja, ini ininya NCPP platform IO gini. Ini belum selesai nih platform IO. Nah, jika kalau error langsung ke prompt sini. Nah, programnya masih merah. Nah, ini masih dulu. Nah, pokoknya nanti di sini ya ada IA-nya. Nah, ini kan pakai Gemini juga ini. Pakai Gemini. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.